Lutfi dan Kak Chelsea. Oke, sekarang kita mau IPA nih adik-adik. Yuk siapkan Alkitab dan Hidup Cerianya. Sebelum kita mulai IPA, kita nyanyikan lagu SPT kita yang pertama. Apa tuh Kak? Setinggi-tingginya lagi. Oke. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ice Speaking yang kedua, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ice Speaking yang ketiga, yaitu Happy Ya Ya Ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuki ibadah IPA kita. Dipersiapkan Alkitab dan Hidup Cerianya. Dan sebelum kita mulai ibadah, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Masker KPA. Kasih
tiba waktunya kita untuk doa pembuka. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul bersama di rumah masing-masing untuk melaksanakan IPA online. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan ajaran dari kakak layan kami, setiap firman-Mu dari kakak layan kami, dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah IPA kami. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca nas pembimbing kita dari Maliaki 3 ayat 17 sampai 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Amanda, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang cerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Engkau siapkan hati kami, pimpin dan sertai kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga Kak Amanda yang akan memberitakan firman hari ini. Ya Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Oma. Kita akan membaca firman Tuhan pagi ini yang terambil dari Kitab Maleaki. Nah, Kitab Maleaki pasal pertama ayat kedua sampai kelima. Sudah siap Alkitabnya? Pasti kalian tahu kitab Maleaki adalah kitab terakhir dari perjanjian lama. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati batin kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman kebenaran-Mu. Biarkan Tuhan diamkan semua hal-hal yang tidak baik yang akan kami dengar. Tapi hanya satu saja firman-Mu yang akan kami dengar, dan akan kujadikan pegangan kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Ya. Kita baca sama-sama ya. Kitab Maleaki pasal yang pertama ayat kedua sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam.
Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Anak-anak, pasti kalian sehat semua ya. Oma berharap demikian, sehat. Nah, kita akan mendengar renungan dari firman Tuhan pagi ini. Siapa yang pernah bersungut-sungut atau marah-marah atau bertanya kepada Tuhan? Ya. Pertanyaan begini, bagaimana ini Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Padahal saya sudah berusaha, tapi nggak ada hasilnya. Banyak persoalan yang dihadapi tentang sekolah, ya, tentang orang tua atau tentang saudara-saudara yang lain. Nah, anak-anak, setiap manusia selama hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari pergumulan, bahkan penderitaan. Seperti tadi Oma bilang, ada yang sakit sudah berobat kemana-mana, malah sudah disembur, sudah berdoa, terus tapi nggak sembuh-sembuh. Ada yang begitu. Mungkin yang sakit tuh bukan kalian, kan kalian pasti sehat-sehat ya. Mungkin ada ya oma atau opanya atau saudara-saudaranya yang lain. Ada yang begitu. Atau mungkin dalam pelajaran sekolah. Sudah belajar. Tapi belum bisa-bisa juga. Atau belum pintar-pintar juga. Nah, ada yang begitu. Nah, anak-anak. Jadi, kita akan kembali ke kitab Maleakhi ya. Tadi, yang pertanyaan tadi, jawab dalam hati aja. Nah, anak-anak, bacaan kita, kitab Maleakhi ini merupakan kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Ya kan? Kalian lihat. Kitab terakhir. Bacaan hari ini tentang bangsa Israel yang meragukan kasih Tuhan. Bangsa Israel menggerutu. Bangsa Israel bertanya-tanya kepada Tuhan. Bisa dilihat juga dari ayat 2. Ayat 2 kita lihat, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Kenapa mereka bilang begitu ya? Kenapa ya? Kenapa Tuhan? Katanya gitu. Mengapa Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi yang dialami mereka pada saat itu. Dialami bangsa Israel. Harapan bangsa Israel keluar dari tanah Babel. Mereka berharap kehidupannya lebih baik. Pokoknya udah enak deh, senang. Tapi apa yang mereka alami? Sebaliknya. Tuhan selalu mengutuk dan memberi pelajaran kepada mereka. Ya. Tuh, kalian pasti ingat ceritanya bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui tanah perjanjian. Ya, banyak kisah-kisah yang dialami oleh mereka. Banyak sekali. Nanti mereka berbuat salah.
Tuhan ampuni. Di sini, mengapa mereka meragukan kasih Tuhan? Padahal Tuhan menyayangi mereka. Karena mereka merasakan hukuman dari Tuhan atas dosa mereka, ya. Jadi bangsa Israel tuh ragu. Jadi bangsa Israel tuh ragu kasih Tuhan. Ragu kasih Tuhan. Kenapa kok mereka selalu katanya di ini terus sama Tuhan? Ditegur terus. Padahal pada bacaan pagi ini melalui kitab Maleaki, Tuhan menyampaikan kasihnya kepada bangsa Israel pada saat memilih Yakub untuk membawa berkat Tuhan untuk bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sering berbuat salah, banyak kesalahan-kesalahan mereka. Umpamanya mereka menyembah Allah lain. Nah, Tuhan kasih peringatan karena kasih Tuhan. Makanya bangsa Israel itu terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Anak-anak, bangsa yang selalu melawan kepada Tuhan. Anak-anak yang kasih Tuhan, kita juga pernah mengalami seperti bangsa Israel. Kalian, Oma, pernah sebagai manusia mengalami seperti bangsa Israel. Kita meragukan kasih Tuhan. Apalagi setiap kita mengingat kesalahan kita. Kita mungkin merasa tidak pintar. Bukan tidak pintar. Kita merasa tidak pantas dikasihi Tuhan. Karena sering melawan orang tua. Ya. Tidak pantas dikasih Tuhan, kenapa? Melawan orang tua. Dikasih tahu orang tua, bilang iya. Nanti melawan lagi. Kalau udah mama papahnya udah wah sayang, melawan lagi. Membantah lagi. Iya kan? Atau kita juga merasa kita pernah mencuri. Ayo. Atau nyontek. Kalau nyontek isinya tidak betul. Isinya salah lagi, udah nyontek salah lagi. Nah, itu kayaknya Tuhan tidak sayang sama saya. Padahal justru di situ tuh Tuhan menegur kalian supaya kalian tuh belajar yang betul. Iya kan? Supaya belajar yang betul. Bukannya Tuhan tidak sayang, dapat nilai yang salah. Tapi Tuhan mau kasih peringatan buat kita. Harus berlaku jujur. Belajar yang betul supaya pintar. Maka dari itu anak-anak, firman Tuhan pagi ini mengajak anak-anak dan Oma juga, ya. Tuhan mengajak anak-anak dan Oma untuk membuka hati, untuk jujur di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mengampuni kita semua. Di samping itu juga kita mau hidup menurut perintah Tuhan. Hidup menurut perintah Tuhan. Tapi yang gak kalah penting ini ya, kalian harus selalu bersyukur. Kalian harus selalu bersyukur. Karena Tuhan mengasihi kita setiap waktu dalam keadaan apapun. Contohnya kalian sakit, disembuhkan bukan karena obat, bukan karena dokter. Kalau sakit disembuhkan bukan karena obat, karena Tuhan mengasihi kita. Kalau tanpa seizin Tuhan kita tidak akan sembuh. Iya kan? Kalian bisa mengikuti IMPA tanpa seizin Tuhan.
ada aja halangannya. Anak-anak Tuhan, kasih Tuhan sudah lebih dulu kita terima. Melalui apa? Melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Kita harus hidup melakukan yang terbaik untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Menjadi anak yang taat. Menjadi anak yang taat. Supaya kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini dijunjung tinggi. Kita harus setia mengasihi Tuhan dalam kata dan perbuatan. Ya, kata dan perbuatan. Kita harus berkata yang baik. Tidak ada kebun binatang. Tidak boleh ada kebun binatang. Bukannya kita tidak boleh marah. Boleh marah. Tapi tidak kebun binatang yang keluar. Ya. Apalagi kebun binatang dari semut sampai gajah. Tidak boleh. Perbuatan kita. Pasti kalian kan sudah besar, sudah tahu perbuatan kita tuh yang baik-baik tuh apa. Yang tidak baik tuh apa. Yang baik yang harus kita kerjakan. Yang tidak baik yang harus ditinggalkan. Ya kan? Pokoknya kita harus melakukan yang terbaik. Sebab Tuhan mengasihi kita. Mengasihi Oma, mengasihi saya. Itu kalian ya. Nah itu judul hari ini, Tuhan mengasihi saya. Oma bilang Tuhan mengasihi saya. Kalian juga bilang Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya untuk hidup ini. Kalian diberikan orang tua yang sayang kepada kalian. Tidak mungkin mamahnya marah-marah atau papanya marah-marah kalau kalian tidak berbuat salah. Ya. Jangan bilang katanya, mama saya cerewet. Kenapa cerewetnya? Atau papa saya marah-marah, papa saya galak. Kenapa galaknya? Jadi kalian, saya betul enggak ya? Kenapa saya dimarahin sama mama papa? Oh mungkin, tapi makanya itu bilang Oma bilang tadi harus jujur. Oh iya saya tadi salah. Nah itu terima itu. Bangsa Israel juga begitu. Salah, dihukum oleh Tuhan. Kalau kalian salah dihukum sama mama papa, bukan mama papa benci kepada kalian. Begitu Tuhan, bukan Tuhan benci kepada umat Israel. Karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan sayang supaya kita jangan berbuat salah. Ya, supaya kita tidak berbuat salah. Oke? Kita belajar sama-sama. Tetap semangat. Karena Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak dan Oma. Selamat hari Minggu. Amin. Sebelumnya, mari kita siapkan alat dan bahan berikut. Setelah alat dan bahan disiapkan, lipat kertas origami seperti yang terlihat pada video. Setelah kertas origami terlipat, cetak kertas origami menggunakan double tape. Setelah kertas origami selesai dicetak, potong kertas origami sesuai dengan garis. Ulangi kembali hal yang sama hingga terkumpul sebanyak 6 buah per satu warna kertas origami.
Setelah kita potong menjadi 6 bagian per warna, rekatkan 2 bagian menjadi satu. Selanjutnya adik-adik, kita siapkan satu buah lembar kertas origami, lalu kita ukur lebarnya sebanyak 1 cm. Nah, setelah itu kita potong menjadi 3 bagian. Buatlah sebuah pita dari kertas karton. Kemudian, tempelkan kertas origami hijau yang telah kita potong tadi ke karton. Lakukan pula penempelan seperti yang terdapat dalam video. Tempelkan kelopak-kelopak bunga tersebut seperti pada video. Kemudian lipat kertas karton menjadi berbentuk buket bunga. Dan jangan lupa untuk memasang pita yang telah kita buat tadi. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan menyanyikan lagu dari Kaca 136, Kitab Suci Hartaku bait kedua. Ya Tuhan, terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhir ibadah PA hari ini. Kiranya firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengar bisa kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga ya Tuhan, kami juga ingin berdoa kiranya Tuhan berkati ke-6 plakat, terutama plakat PA supaya semakin maju dan lebih baik lagi. Kami juga ingin berdoa bangsa dan negara kami supaya Tuhan berkati dan menuntun presiden, wakil presiden, serta menteri-menteri lainnya supaya memimpin negara kami dengan baik dan benar. Dan juga ya Tuhan, berilah orang tua kami rezeki serta kesehatan dan panjang umur dalam merawat kami. Serta ya Tuhan, kami juga ingin berdoa kepada teman kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan supaya dia sehat dan dapat mengikuti IMPA minggu depan untuk menguji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Dan sebelum memberikan persembahan, yuk disiapkan uang persembahannya. Dan untuk tata cara berikan persembahannya, adik-adik dapat masukkan uang persembahan ke dalam amplop dan dituliskan IMPA tanggal berapa dan jumlah persembahan yang adik-adik berikan. Dan adik-adik dapat menyerahkan persembahan adik-adik ke kotak persembahan online yang tersedia di gereja. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan kita yang terambil dari mana nih Kak Melsin? Dari Kaca 217, Beri Padanya.
kita akan doakan hasil persembahan kita. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Kak Melsi akan memimpin doa. Kita satu dalam doa. Tuhan kami yang maha baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat berguna bagi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ini kakak ingin menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan pada hari ini. Nah, tadi ada aktivitasnya, jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya dan juga adik-adik bisa memberikan hasilnya kepada kakak lainnya di lingkungannya masing-masing. Baik adik-adik, kakak ingin memberitahukan untuk minggu depan kita akan melanjutkan IMPA kita di gereja. Nah, jadi adik-adik yang untuk kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah vaksin bisa datang ke gereja untuk kita melaksanakan IMPA pada tanggal 7 Agustus nanti. Nah, tapi untuk anak-anak kelas TK dan juga bagi anak-anak yang belum vaksin masih belum bisa ya, jadi kita masih tetap melaksanakannya lewat Zoom. Oke. Nah, adik-adik tadi juga sudah ada untuk persembahannya, adik-adik bisa memberikan persembahan untuk dalam amplop ya sama dengan orang tua, kemudian adik-adik bisa menuliskan dalam amplopnya persembahan IMPA tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nah adik-adik, baik sekian warta Pelkat PA dari kakak harap adik-adik selalu menjaga kesehatan dan juga selalu makan makanan yang bergizi supaya adik-adik juga dapat terus bersekolah dan juga dapat terus mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Baik adik-adik, sekian warta Pelkat PA dari kakak. Terima kasih, terus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA kita pada siang hari ini, yuk kita semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari KC mana nih Pak Melsi? Dari KC 261, Karena Kasihnya Padaku. Sebelum kita pulang, yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh selesai mengikuti IMPA online di rumah kami masing-masing. Kiranya apa yang telah kami dengar firman-Mu dari kakak lain kami ya Bapa dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami di rumah kami masing-masing ya Bapa. Berkatilah kegiatan kami agar dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dadah, selamat hari Minggu.